إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا الصلاة والسلام على سيدنا محمد أحسن الناس قولا وفعلا وعلى آله وصحبه ومن تبعه في الهدى واقتدى أخلاقا جزيلا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih begitu banyak melimpahkan kepada kita nikmat dan hidayahnya. Di antara nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga beruntunglah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilannya untuk beribadah kepadanya, salat Jumat secara berjamaah. Maka hadirin, sudah sepantasnya lah bagi kita sebagai seorang muslim yang sejati bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah begitu banyak diberikannya kepada kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membawa perubahan kepada kita, yang awalnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini, dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Begitu banyak cahaya di antara kita saat ini. Ini semua diakibatkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita bersama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semuanya, khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Takwa dalam arti kata menjalankan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis sebuah buku dengan judul 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Ternyata hadirin, dari sederetan tokoh besar dunia, Michael Hart, seorang kolumnis Amerika tersebut, menempatkan Rasulullah pada urutan pertama sebagai pemimpin yang paling sukses di antara pemimpin-pemimpin dunia lainnya dalam membangun peradaban manusia sedunia. Oleh karena itu hadirin,
Melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat kepemimpinan Nabi Muhammad, khususnya dalam membentuk dan membangun masyarakat madani, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan membawakan sebuah khutbah yang berjudul Meneladani Sikap dan Sifat Kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat madani. Hadirin wal hadirat, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepadanya ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, dan sesungguhnya pada saat itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fath, kata al-ummiyyin pada ayat yang khatib bacakan tadi maksudnya adalah kondisi bangsa Arab yang sebagian besarnya bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, akan tetapi hadirin, mereka terjerumus kepada kehidupan jahiliyah secara total. Pada masa itu maraknya mabuk-mabukan dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum masa itu, hukum rimba yang menjadi peradaban. Sehingga hadirin, ketika masa jahiliyah itu berlangsung, kebobrokan moral merajalela. Orang kaya memangsa yang miskin, orang kuat memangsa yang lemah, orang pintar memangsa yang bodoh. Bahkan hadirin, yang paling mengerikan pada masa itu adalah martabat wanita diinjak-injak. Sehingga hadirin, ketika lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup, tak peduli terdengar suara pekik tangis bayi di dalam tanah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itulah gambaran betapa sesatnya zaman dahulu sebelum datangnya Rasulullah. Maka hadirin, dalam kondisi seperti ini, Rasul tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan, mengemban 4 misi utama. Misi yang pertama yakni misi tilawah. Misi tilawah, yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Adapun misi Rasul yang kedua yakni misi tazkiyah, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka dari segala bentuk kekufuran. Adapun misi Rasul yang ketiga yakni misi ta'lim, mengajarkan Al-Quran kepada mereka, karena Al-Quran adalah sebaik-baiknya petunjuk bagi mereka untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang keempat yakni misi Al-Hikmah, menampilkan sunnah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Keempat unsur tersebut merupakan strategi pembangunan Rasulullah yang terbukti mampu membentuk dan membangun peradaban manusia sedunia. Namun hadirin, lain halnya dengan gerakan pembangunan di negara kita. Konsepnya tinggi setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini disebabkan krisis figur. Di era reformasi saat ini, bukan figur-figur pembangunan sejati yang muncul, akan tetapi oknum-oknum pemimpin yang haus kursi, haus pangkat, haus jabatan, dan haus popularitas. Dalam kondisi seperti ini hadirin, tidak ada satu figur pun yang patut kita contoh dalam merealisasikan pembangunan masyarakat madani kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu A'la Al-Maududi dalam kitabnya beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya suri tauladan terlengkap
Semua keunggulan terkumpul dalam diri seorang pribadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya suri tauladan yang patut kita contoh dalam memimpin dan membangun masyarakat madani. Demikian pula hadirin, kebesaran beliau dibuktikan oleh sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan miskin. Lalu Allah menawarkan berbagai macam material, kesenangan material seperti yang namanya harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud siap jadi emas. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Rabbu, la arda law ahada min ummati finnari." Ya Allah, kata Rasul, apapun yang engkau berikan kepadaku tidak akan ada yang bisa menyenangkan hatiku kalau saja satu dari umatku masuk ke dalam nerakamu, ya Allah. Allahu Akbar. Hadirin, ini merupakan bukti sikap pemimpin sejati yang berorientasikan umat. Tapi sebaliknya, jika pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat namun tidak berorientasikan rakyat, di depan rakyat ia menyanyikan janji-janji manis, mendendangkan lagu-lagu mesra, tapi di belakang rakyat ia tak segan-segan mencekik dan menghisap darah rakyat. Padahal hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah akan menurunkan azab yang pedih bagi para pemimpin yang memimpin rakyatnya dengan cara yang zalim. Sebagaimana dalam hadisnya yang berbunyi, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastari'ihi Allahi ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya bakalan Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dari hadis tersebut Allah mengingatkan kepada kita, apabila kita memimpin suatu kaum dengan cara yang curang, maka Allah haramkan bagi kita masuk ke dalam surganya. Dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan agar masyarakat kita maju dan jaya, pemimpin kita harus bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasul dalam berdakwah, yakni selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Dengan demikian rakyat kita akan makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun terulur. Karena pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mencapai suksesnya melalui pelayanan terhadap rakyatnya, bukan malah mengorbankan rakyatnya. Demikianlah hadirin khutbah yang dapat khatib sampaikan. Bila terdapat salah dan silaf, khatib mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الحمد لله الذي جعل القلم للكتابة وجعل الكتابة للقراءة وجعل القراءة للمعرفة وجعل المعرفة لعبادة الله وحده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمهان من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.